Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1549. Terima kasih telah membantuku mengetahuinya. Dingling memejamkan matanya dengan galak. Wang Suang, siapa yang dulu memujaku seperti anjing? Berharap aku akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu. Sekarang setelah kau baru saja meninggalkan grup Wu, kau menjilati mereka seperti anjing dan mencoba menjatuhkan mereka. Apa kau tidak tahu malu? Kau bahkan memimpin serangan untuk memburu orang. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Menghadapi pertanyaan Dingling, Wang Suang tidak peduli, tetapi malah tersenyum dengan sangat mudah. Oh, Sekretaris Ding, apakah ucapanku menyinggung perasaanmu? Apakah itu menyakitimu? Kalau tidak, mengapa kau bereaksi begitu agresif? Kalau begitu, aku minta maaf. Mereka tidak tahu bahwa Dingling mengakui Wu Chengjun sebagai ayah baptisnya. Mereka hanya memperlakukannya sebagai sekretarisnya, jadi mereka terus membicarakan masalah ini. Mereka menyebutkannya berulang-ulang seolah-olah itu adalah kisah nyata, dengan ekspresi penghinaan dan pertanyaan lebih lanjut. Jangan berdebat dengan anjing ini. Ayo kita cari Ji Fei. Setelah Wu Chengjun mengatakan ini, dia menegakkan punggungnya dan berjalan masuk. Dia tidak bisa kehilangan martabatnya, terutama martabatnya sebagai kepala keluarga Wu. Meskipun Wang Suang ingin terus menyerang Wu Chengjun dan mencoba meninggalkan kesan baik di grup Li, dia juga tahu bahwa jika dia berperilaku terlalu kejam, dia akan dikritik di grup Li di masa mendatang. Jadi dia menahan diri. Julie telah mendengar pertengkaran mereka sejak lama dan melihat Wu Chengjun datang, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Wu Chengjun tidak mengenal Julie. Jadi ketika dia melihatnya di pinggir jalan, dia bahkan tidak memandangnya dan terus berjalan masuk. Keamanan, hentikan penyusup, Julie berteriak kepada penjaga keamanan di pintu. Petugas keamanan telah lama mengawasi Wu Chengjun dan Dingling. Tetapi ia tidak berani bergerak karena identitas mereka. Ketika Julie memberi perintah, ia segera berlari, mengeluarkan tongkat karet, dan menghalangi jalan Wu Chengjun. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya Wu Chengjun, ketua Wu Group, dan saya ingin bertemu Ji Fei. Wu Chengjun berteriak marah pada petugas keamanan. Siapa Ji Fei? Kami tidak tahu. Keluar sekarang. Para penjaga keamanan belum pernah melihat Ji Fei. Kesan mereka, ketua grup Li adalah Si Bin dan Zhu Li, dan mereka tidak tahu siapa Ji Fei. Oleh karena itu, kata-kata Wu Chengjun membuat mereka penasaran, dan mereka pun berbicara lebih lugas. Hahaha, aku tidak menyangka Ji Fei, pengendali grup Li yang sebenarnya, bahkan tidak mengenali satpam itu. Dia benar-benar pecundang, sungguh memalukan. Wu Chengjun sengaja tertawa dan mengejek, mencoba memprovokasi Ji Fei untuk keluar. Apakah ini penting? Tanya Julie sambil berdiri sambil tersenyum. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Ji Fei? Melihat penjaga keamanan itu juga mendengarkan kata-kata Julie, Wu Chengjun menatap Julie dan bertanya. Tidak penting apa hubunganku dengan Ji Fei. Yang penting sekarang kau berteriak-teriak dan membuat keributan di perusahaan kami. Aku akan mengusirmu. Mengapa kau mengusir kami? Dingling menatap Julie dan berteriak dengan marah. Ketua, haruskah kita mengusir mereka? Tanya petugas keamanan dengan marah ketika melihat mereka tidak sopan kepada Julie. Sepertinya jika Julie meminta, mereka akan langsung melakukannya. Ketika Wu Chengjun dan Dingling mendengar bahwa Julie adalah ketua, ekspresi mereka berubah dan mereka tampak terkejut. Julie hendak bicara ketika suara Ji Fei tiba-tiba terdengar dari belakangnya.
sayang sekali kalau dibuang, lagi pula, dia sudah tua dan tidak punya anak. Desir, semua orang memandang Ji Fei yang tampan dan anggun mengenakan jaket anti angin hitam dan kemeja putih. Li Ruoxi di sebelahnya mengenakan congsam merah, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Perutnya yang membuncit pun tampak nyaman dan indah. Kecuali beberapa orang dari grup Wu yang tahu itu adalah Ji Fei. Bahkan karyawan grup Li dan grup Ji tidak tahu itu adalah Ji Fei. Karena karyawan grup Li semuanya baru direkrut, dan karyawan lama seperti Chen Ziji sedang sibuk dengan pelelangan Jingyu Mansion. Namun, semua orang di tempat kejadian berbinar-binar ketika melihat mereka berdua. Ji Fei terlalu tampan dan temperamennya terlalu kuat. Li Ruoxi memang cantik, apalagi dia sedang hamil, yang membuat orang banyak berpikir. Ji Fei, beraninya kau muncul, kata Wu Chengjun dengan kejam ketika dia melihat pelakunya, Ji Fei. Wu Chengjun, aku tidak mencuri atau merampok apapun, jadi kenapa kau tidak berani muncul? Lagi pula, apa aku takut akan sesuatu? Apa ini? Apa kau tidak tahu? Wu Chengjun mengangkat tangannya dan menunjuk mantan karyawan Wang Suang di Wu Group, lalu bertanya dengan marah. Bukankah mereka semua manusia? Apa ada masalah? Tanya Ji Fei sambil tersenyum. Haha. Julie adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Semua orang di tempat kejadian juga mulai tertawa. Pertanyaan Wu Chengjun terdengar sangat rendah hati, membuat wajahnya pucat. Ding Ling bergegas datang membantunya dengan menepuk punggungnya, mencoba meredakan amarahnya. Wu Chengjun sedikit tenang dan menatap Ji Fei. Mereka semua karyawan Wu Group kita. Mereka semua pindah ke perusahaanmu karena kau merekrut mereka kemarin dan karena tawaranmu yang gajinya 3 kali lipat. Ji Fei mengangkat alisnya, jadi begitu, seolah-olah saya baru saja mengetahuinya. Mendengus, Ji Fei, jangan pura-pura bingung. Bagaimana kamu mau menjelaskan ini kepadaku? Apa yang perlu dijelaskan? Bukankah ini normal? Orang-orang berjuang untuk hal-hal yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika bukan karena ambisi mereka, apakah grup Wu Anda akan seperti sekarang ini? Mereka ambisius sekarang, dan Anda seharusnya merasa senang karenanya. Itu berarti grup Wu Anda sedang gagal dan perlu mempercepat perkembangannya. Wu Chengjun sangat marah hingga bersendawa. Apa maksudnya dengan saya tidak mampu lagi? Ia bahkan menggunakan contoh perkembangan perusahaannya sendiri untuk menggambarkan perkembangan karyawannya. Ia sangat marah dan menuding Ji Fei cukup lama. Apa yang kau lakukan sungguh tak tahu malu dan tidak berdasar. Kau sedang menggerogoti grup Wu kami. Ji Fei tidak marah. Malah, ia menatap Wu Chengjun sambil tersenyum dan berkata, kau tahu apa artinya tidak punya batas, kan? Omong kosong, bukankah ini hanya kekurangan keuntungan? Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, di mana batas bawahmu? Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dengan ekspresi serius. Wu Chengjun tertegun oleh pertanyaan Ji Fei. Merasa ada yang tidak beres. Ji Fei, apa maksudmu? Wu Chengjun, aku tidak ingin berpura-pura bodoh denganmu dan membuang-buang waktuku. Kau harus tahu bahwa meskipun aku, Ji Fei, punya dendam terhadap keluarga Wu-mu sebelumnya, aku tidak memukul anjing yang jatuh itu. Apa kau tidak tahu kenapa sekarang? Ketika Ji Fei selesai berbicara, suaranya dingin dan penuh amarah. Tubuh Wu Chengjun bergetar, tatapannya menjadi dingin, dan ia balas menatap Ji Fei, merasa gelisah. Mungkinkah Ji Fei tahu beberapa hal? Jika sudah dilakukan, tidak akan ada seorang pun yang tidak menyadarinya. Ji Fei mengingatkan dengan dingin. Wu Chengjun terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Fei.
Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kemarahan di mata Ji Fei semakin kuat. Ia tak menyangka, bahkan setelah semua ini, pihak lain masih menolak mengakui penculikan Zhao Wenqian. Wu Chengjun, lebih baik kau urus semuanya sendiri, kalau tidak, kau akan menyesal. Wu Chengjun menatap Ji Fei, tidak mengerti bagaimana Ji Fei tahu ini. Kedua pria itu saling berhadapan selama 3 menit, dan tiba-tiba pikiran Wu Chengjun menjadi cerah, dan dia menjadi lebih bahagia. Haha, Ji Fei, terima kasih telah membuatku menemukan jawabannya. Bab 1550. Seekor burung yang ketakutan Ji Fei juga tercengang dengan perubahan Wu Chengjun. Ia tak menyangka Wu Chengjun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wu Chengjun memandang Wang Suang dan yang lainnya. Grup Li kaya, gajinya 3 kali lipat. Ayo semuanya, aku yakin kalian akan membuat grup Li menderita kerugian besar dan kehilangan sedikit daging. Haha. Tertawa lagi. Perubahan Wu Chengjun mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Ding Ling. Mereka baru saja bertarung sampai mati, bagaimana bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Hanya Ji Fei yang sudut mulutnya melengkung. Ia sudah mengerti mengapa Wu Chengjun senang, dan seringai muncul di matanya. Wu Chengjun, terkadang, idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Keluarga Wumu hanya punya perusahaan dan beberapa orang tersisa. Aku sarankan kau untuk tidak mengambil jalan yang tak bisa kembali. Ji Fei, jangan khawatir. Keluarga Ji kita akan bangkit kembali dan akan semakin tinggi. Tidakkah kamu takut bahwa semakin tinggi kamu melangkah, semakin keras pula jatuhnya? Apakah itu mungkin? Wu Chengjun menatap Ji Fei dan bertanya dengan nada penuh arti. Bukankah kematian ketiga putramu merupakan pelajaran bagimu? Otot-otot di sudut mulut Wu Chengjun berkedut 2 kali, dan dia menatap Ji Fei dengan dingin. Aku akan menyelesaikan semua kebencian ini bersama-sama, dan sebelum itu, aku pasti akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak kesakitan sekarang. Tunggu dulu, setelah Wu Chengjun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tidak lagi berbicara dengan Ji Fei. Hal ini membuat Ding Ling bingung, dan dia segera melangkah maju untuk mendukung Wu Chengjun. Wu Chengjun menggenggam tangan Ding Ling dan berkata, "Ayah baik-baik saja, aku tidak hanya baik-baik saja sekarang. Tapi aku juga penuh semangat juang. Aku akan membuat semua karyawan yang mengkhianati grup Wu menyesal, dan aku akan membuat Ji Fei juga menyesal." Haha, Wu Chengjun tertawa terbahak-bahak. Wu Chengjun, terkadang, bidak catur di tanganmu mungkin bukan milikmu. Kuharap kau bisa menjaga dirimu sendiri. Ji Fei mengingatkan tanpa menoleh. Dia sudah tahu bahwa Wu Chengjun akan menggunakan Zhao Wenqian untuk mengancam mereka dan meminta uang. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Dugaan Ji Fei memang benar. Wu Chengjun memang sudah menduganya, itulah sebabnya ia tertawa terbahak-bahak. Wu Chengjun sekarang ingin memperlakukan Zhao Wenqian sebagai sapi perah, menggigit Ji Fei dan yang lainnya dengan keras, dan kemudian membiarkan keluarga Zhao bangkit dengan kuat. Perubahan mendadak pada kedua orang itu mengejutkan semua orang, dan mereka tidak mengerti apa artinya. Wu Chengjun tidak menjawab Ji Fei dan langsung pergi. Dia sudah mengambil keputusan. Ji Fei menatap punggung Wu Chengjun, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Mungkin beberapa orang tidak akan pernah berhenti bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Suasana menjadi hening sejenak. Suara Juli memecah keheningan dan dia menatap semua orang yang hadir. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Desir, para staf di lokasi langsung terdiam.
mendengarkan apa yang mereka lihat sebagai kata-kata ketua Julie. Julie pertama-tama memeluk lengan Li Ruosi dan berkata, wanita cantik ini adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas Li Group. Ketuanya, Nona Li Ruosi, Si Bin dan saya bekerja untuknya. Mendesis, terdengar helaan napas di tempat kejadian. Tak seorang pun menyangka bahwa wanita di depan mereka adalah ketua yang sebenarnya. Tatapan semua orang menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, mereka sudah mengagumi kemampuan Julie dan Si Bin dan menganggapnya sebagai ketua yang sangat berkuasa. Sekarang mereka tahu bahwa ketua yang benar-benar berkuasa sebenarnya adalah ketua ini. Li Ruosi menatap karyawan itu sambil tersenyum. Tepat saat ia hendak berbicara, Julie sudah memeluk lengan Ji Fei. Ji Fei diam-diam menertawakan kepintaran Julie. Ia hanya memeluk lengan Li Ruosi, membuat orang-orang merasa sangat dekat dengannya. Ternyata tujuannya adalah untuk memeluk lengan Li Ruosi. Mengingat dedikasi Julie kepadanya, ia tidak menolak. Ia menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan diri saya." Julie mengedipkan mata birunya, tidak menyangka Ji Fei akan memperkenalkan dirinya. Semua orang memandang Ji Fei dengan rasa ingin tahu. Mereka bahkan lebih penasaran dengan pria tampan yang bahkan tidak menganggap serius Wu Chengjun ini. "Saya seorang gigolo, seorang pria yang didukung oleh ketua Anda." Fiu, haha, tawa pun pecah di tempat kejadian. Dan jarak antara mereka dan Ji Fei pun menghilang dalam sekejap. Bahkan, jika kami didukung oleh ketua yang begitu tampan, kami pasti akan melakukannya. Candaan para karyawan pun terdengar. Pipi Li Ruosi sedikit memerah, dan ia menatap Ji Fei dengan mata indahnya. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan pria ini. Bukankah ini memalukan? Lagi pula, Ji Fei yang mendukungnya, kan? Bukankah Ji Fei yang telah membantu perusahaan berkembang hingga seperti sekarang ini? Ji Fei sangat senang dengan reaksi karyawan itu. Sikap santai seperti inilah yang ia inginkan. Saya punya identitas lain. Desir, suasana langsung menjadi hening, dan mereka menjadi semakin penasaran dan menantikan kejutan-kejutan baru. Nama belakangku Ji Fei. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap semua orang sambil tersenyum. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu seseorang berteriak, "Bukankah itu Tuan Muda?" "Halo, Guru!" Para karyawan Ji Group yang bereaksi berteriak serempak kepada Ji Fei. Tepat setelah Ji Meiyan pergi berbulan madu, keluarga Ji mengirimkan pemberitahuan kepada semua karyawan, memberitahu mereka bahwa keluarga Ji memiliki seorang tuan muda bernama Ji Fei dan bahwa mereka harus menghormatinya saat bertemu dengannya. Tapi tidak ada yang menganggapnya serius, menganggapnya hanya playboy. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada ketua yang mendominasi seperti Ji Meiyan? Oleh karena itu, ketika grup Li memasuki grup Ji, mereka tidak tahu bahwa grup Li adalah milik Ji Fei. Banyak orang tidak mengerti, bahkan tidak tahan. Mereka memandang rendah grup Li. Lagi pula, keluarga Ji adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Perkataan Ji Fei kini benar-benar mengejutkan mereka, dan mereka pun makin hormat padanya. Bahkan Ji Meiyan pun tidak berani menghadapi Wu Chengjun. Ini bukan playboy, tapi bos yang hebat. Ji Fei tahu bahwa ini adalah instruksi khusus dari keluarga Ji, dan itu juga berarti mereka menerimanya. Dia tidak benar-benar membutuhkannya, tetapi dia tidak tahu apa maksud orang tuanya, jadi dia tetap cukup bahagia. "Saya punya identitas lain." Semua orang kembali terdiam. Ji Fei adalah keajaiban di mata mereka. Mereka bertanya-tanya identitas apa lagi yang dimilikinya. "Saya adalah cucu dari keluarga Zhao dari grup Zhao."
Ledakan kalimat ini bagaikan sebuah bom. Sebelumnya, mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak perusahaan merekrut karyawan dari grup Wu. Kini setelah mengetahui identitas Jifei, mereka benar-benar terkejut dan takut. Bahkan Wang Suang, yang sebelumnya hanya membual dan bicara omong kosong, terkejut dan takut. Ini adalah dua keluarga besar yang bekerja sama untuk menekan grup Wu. Dan bahkan grup Li bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi grup Wu. Seberapa mengerikan ini. Matanya berputar, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Saya akan melaporkan grup Wu karena memproduksi produk di bawah standar. Berdengung, ketika dia berteriak, semua orang terkejut pada awalnya. Dan kemudian mereka mengerti bahwa Jifei memberi mereka keyakinan untuk melaporkan keluarga Wu, dan diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tidak sepintar Wang Suang. Namun, tidak seorang pun ingin tertinggal, jadi saya melaporkan Wu Group atas penggelapan pajak. Saya melaporkan grup Wu atas tuduhan penyuapan. Saya melaporkan Wu Group karena melanggar kepentingan karyawannya. Teriakan terdengar satu demi satu. Julie dan Li Ruoxi menatap Jifei dengan mata berbinar. Pria yang luar biasa. Hanya dengan memperkenalkan identitasnya, dia membuat semua orang memujanya seperti orang gila. Jifei melirik Julie, dan Julie langsung mengerti. Ini bukan tempat untuk melapor. Mari kita pergi ke departemen terkait untuk melaporkannya. Wang Suang berteriak dan memimpin jalan keluar perusahaan. Yang lain segera mengikutinya. Jifei menatap punggung semua orang sambil menyeringai. Wu Chengjun, kau berubah menjadi burung yang ketakutan. Wu Chengjun belum tahu dan kembali ke perusahaan untuk menghubungi Suhu. Bersambung.